Terima kasih. Sama-sama. Elak laksana ini ya. Masa? Kita nggak tahu. Berapa air? Moto. Ikon, bos lagi. Lawet tangan di ya siap. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Anita Islamini SPDM Hukum selaku Ketua Tim 1 Ketua Kesiswaan Kambil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Ibu Hajah Edi Urhayati SPDI MPD selaku pengawas madrasah dari Kantor Kemenang Kabupaten Bantul, yang saya hormati Ibu Nisti Dandini SPDI MPD selaku Kepala MTS Bantul, yang saya hormati Ibu Ismail Nurul Huria, SOSMAP selaku Kepala Tata Usaha TSM Bantul, dan juga Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan dari TSM Bantul yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan review kurikulum MTSM Bantul untuk tahun pelajaran 2025-2026 di ruang laboratorium IPA ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenankan sebelumnya saya menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu nanti yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pelafalan 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala TSM Bantul, dilanjutkan dengan pemaparan dokumen kurikulum tahun ajaran 2025-2026 TSM Bantul, kemudian dilanjutkan dengan review dokumen kurikulum tahun 2025-2026 oleh Ibu Hajah Anita Islamini, kemudian istirahat dan nanti dilanjutkan dengan review oleh Ibu Hajah Edi Urhayati, kemudian lain-lain dan kita akhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, langkah baiknya acara hari ini segera kita mulai. Marilah bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohonkan kepada Ibu Nurheni Catur Taswari MPD untuk memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya ini. Hadirin disilakan untuk berdiri. Bangsa yang tanah airku.
Tanahku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pelafalan 5 nilai dasar ASN Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mohonkan kepada Bapak Bahtiar Wiwit Priyanto, disilakan. 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 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 2. Integritas. Integritas, integritas, integritas. 3. Profesionalitas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. 5. Keteladanan. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala DSN Bantul untuk itu kepada Ibu Isti Badini SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Tim 1 Kurikulum Siswaan Bidang Dikmat kami hormati Ibu Haja Anita Estandini SPMU, yang kami hormati Ibu Pengawas Madrasah Ibu Haja Elvi Nurhayati SPD MDD, yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha Ibu Isnani Nurul Huria SOS MAP, serta yang kami hormati pula seluruh Bapak Ibu Guru MDSN 2 Bantul. Puji syukur karena senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti review kurikulum pada pagi siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantul, Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Bantul, Ibu Isti Badini SPD MPD, Ibu Kepala Tata Usaha MTS Negeri 2 Bantul, Ibu Isnani Nurul Huria SOS MAP, dan Bapak Ibu Guru MTS Negeri 2 Bantul yang saya banggakan. Dengan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit presentasi ya tentang kurikulum madrasah yang akan kita lakukan di tahun ajaran 2025-2026. Oke Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan presentasi ini, mungkin saya bisa menginformasikan kepada Ibu Anita dan Bu Eti ya, hasil berkas kurikulum ini adalah hasil dari tim pengembang kurikulum yang terdiri dari 20 guru
15 guru dan 1 kepala madrasah guru istinje. Kami mengelompokkan masing-masing bagian dalam kurikulum itu dipegang oleh 4-5 guru ya untuk merumuskan isi dari masing-masing bagian kurikulum madrasah. Ya, tentu saja kurikulum ini kami susun berdasarkan atau mengacu pada KMA nomor 450 tahun 2024 ya, KMA terbaru yang menjadi dasar acuan untuk penyusunan kurikulum madrasah tahun ajaran 2025-2026. Ya. Untuk kurikulum madrasah pada tahun ajaran 2025-2026 diawali dengan analisis karakteristik ya. Di dalam bagian analisis karakteristik ini disampaikan mulai dari latar belakang lokasi, kemudian bagaimana lokasi itu bisa berpengaruh terhadap prestasi baik akademik dan non akademik ya. Dan akhirnya dari prestasi-prestasi itu kami memiliki standar kompetensi lulusan yang difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan penumbuhan kompetensi literasi, numerasi, sains, dan sosial budaya peserta didik. Dalam bagian analisis karakteristik ini ada beberapa sub ya. Selain lokasi, di sini juga dipaparkan tentang karakteristik peserta didik ya, di LSN 2 Bantul selalu melakukan tes dengan memperhatikan beberapa faktor baik dari segi akademik, kemudian membaca Al-Quran maupun kepribadian. Sebagai madrasah riset, MTS Negeri 2 Bantul bekerjasama dengan lembaga tes bakat minat. Jadi ini setiap tahun bisa berubah, dan terakhir kita bekerjasama dengan Bina Asik untuk mengidentifikasi gaya belajar dari peserta didik baru. Kemudian selain karakteristik peserta didik, di dalam analisis karakteristik madrasah ada juga karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan. Di MTS Negeri 2 Bantul data terupdate memiliki 33 guru. 23 guru sudah bersertifikat karakteristik madrasah. Kami itu dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan strength ya. Menurut hasil diskusi tim pengembang kurikulum MTS Negeri 2 Bantul, MTS 2 Bantul memiliki kekuatan lokasi yang strategis dekat dengan akses jalan raya. Selain dekat dengan akses jalan raya, kita juga dekat dengan kantor polisi. Perempuan semua ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Guru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim di MTS 2 Bantul ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami ucapkan sudah hari ke-13 selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah ini sampai selesai tuntas dan bertemu pada tahun berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala, Ibu Pengawas, dan tim pengembang yang sudah menyelesaikan draftnya, dokumen kurikulum. Beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mengapa sih dokumen kurikulum ini begitu penting? Kok di sekolah nggak sebegitunya, kemudian di luar DIY mungkin nggak sebegitunya.
karena kami anggap awal kesuksesan itu dari perencanaan. Di madrasah atau di sekolah, tanggung jawab utama itu pembelajaran. Pembelajaran itu tidak hanya diartikan pembelajaran di dalam kelas, tetapi saat siswa diterima itu sudah mulai pembelajaran dan mulai kita bertanggung jawab. Sekarang JPTT 2025 alhamdulillah beberapa madrasah sudah terpenuhi, bahkan melampaui. Nah, ini karakter peserta didik kan dari dulu ada semua karakter. Kemarin waktu di Gunung Kidul ketemu dengan bapak semua, mereka bilang kalau sudah ada di kurikulum Merdeka tentang karakter, mengapa harus ada kurikulum cinta? Kalau sudah ada P5RA, mengapa ada kurikulum cinta? Karena P5RA itu kurikuler, sebuah kegiatan tersendiri. Saatnya makan. Sedangkan kurikulum berbasis cinta itu semuanya dari kegiatannya, dari kegiatan di dalam kelas, di luar kelas, semuanya berbasis cinta. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu waktu saya jadi kepala madrasah awal ibaratnya dengan Bu Eti, yang saya dengungkan adalah seperti di dalam kita dari dulu, I love madrasah. Mari kita mencintai madrasah. Yang kedua, mari kita mencintai pekerjaan kita, tugas kita. Kemudian mari mencintai MTS 2 Bantul. Mari mencintai anak-anak MTS 2 Bantul. Jadi kalau kita sudah ada cinta di dalamnya, kekuatan itu besar. Akrab melakukan tindakan yang tidak benar itu mikir. Kalau kita kemudian melakukan pembelajaran yang tidak pas, yang mikir kira-kira sudah mudah mulai. Itu karena dia punya tanggung jawab di sana. Nah, nanti saya akan bukakan sedikit, bisa minta ini. Nanti nggak apa-apa. Saya alhamdulillah secara standar istilahnya, secara regulasi sudah cukup. Sebenarnya ada beberapa masukan. Terima kasih nih Bu Kepala sudah mengirim draftnya ke saya sehingga tadi pagi saya bisa baca. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kalau kita memulai gemes ya kalau kasih saya gue sebenarnya. Tapi pada saatnya itu gemes, tapi nggak apa-apa karena tahun pertama saya cerita Mandua Ponorogo kok mendapatkan JNI itu sejak 2017 Bapak Ibu. Jadi pembentukan agen perubahan itu sejak 2017. Ketuanya JNI Pak Amir itu kita SK-kan sejak tahun 2017. Jadi istilah JNI itu sudah biasa sehari-hari. Apa tuh integritas? Jadi kalau dengan baru tahun pertama udah dapat kurang nilainya itu sudah luar biasa. Itu saya kemarin cerita, saya kan dari Ponorogo. Dengan JNI itu ada sebuah tanggung jawab dan konsekuensinya. Saya cerita kalau yang sudah BBK, Mandua Kudus, SMA di sini, SMA, SMK, SMTI itu semuanya berada di JNI dan BBK. Yang luar biasanya mereka integritas yang saya sebutkan integritas itu dilaksanakan sesungguhnya. Terus ini yang karena kita tidak hanya ucapan, sama yang kami temui Mandua Kudus sama SMTI. Apalagi SMTI itu cukup ketat. Integritas betul-betul ketika 37,5 jam itu jam kerja, mereka tidak pernah keluar kantor jam kerja. Mandua Kudus juga begitu. Mandua Kudus itu nggak keluar kantor karena gerbangnya tertutup rapi semuanya. Baik guru, pegawai itu nggak keluar kantor kecuali seizin kepala. Dan kalau di Mandua Kudus, kalau ada izin dan keperluan pribadi masih oke. Tetapi kalau di SMTI, mereka juga dapat tukin, itu jika keluar urusan pribadi,
bukan urusan kerja, itu dikurangi waktunya. Karena kan aturannya memang 2 jam tidak berada di kantor, itu kan berkurang 2%. Nah, pertanyaan saya, kita ini bosor-bosor nah, sama biar nggak ngomongin serius ya Bu ya. Kita ini dapatkan tukin full pernah dipotong? Tidak. Padahal teman-teman pernah keluar kantor urusan pribadi tidak? Pernah. Nah, maka itu kalau di sana nggak bisa. Dia keluar itu bisa disapa. Kalau di SMA 34 ini sama. Sangat-sangat ini Bu Esti. Saya pernah ke sana, studi di room, saya di sana. Itu CCTV-nya dari Korea, asli dari Korea. Sensitif Pak. Jadi kita ini kan kalau kita sidik jari muka enggak, kita tuh yang difoto. Jadi kita keluar tanpa berat itu sudah terdeteksi. Kalau mencari siswa nggak ada jam berapa itu tinggal klik nama itu akan keluar tadi akan ada result tadi keluar jam berapa begitu. Bapak Ibu guru sama keluar itu akan ketahuan jam berapa, masuk lagi jam berapa. Kalau SMP nulis, kalau SMA 34 nggak nulis. Di sana dapat bantuan dari Korea tuh banyak banget. Itu dengan ditanya kepada siapapun jawabannya sama berarti. Jadi contoh, kalau ada siswa nyontek diapakan, saya tanya guru apapun perlakuannya sama. Kalau ada siswa masih sanksi. jadi di sana kemarin kita mencoba, saya dampingi Mandua Jogja ke sana, terus saya beberapa kali, saya banyak belajar di Mandua Kudus, banyak belajar. Sejak saya jadi wakil kesiswaan di Mandua Jogja, di sana itu luar biasa, di sana itu luar biasa. Saya belajar tentang kesiswaan. Jadi kalau studi tiru, jangan hanya 2 jam dan rombongan enggak. Kita studi tiru sejak subuh berada di madrasah. Kalau studi tiru di Manice, Pekalongan, kita nginap. Kita benar-benar melihat, jadi tidak hanya sekedar bertanya enggak. Kami nongkrongin Mandua Kudus dengan tim kami dari Mandua Jogja pernah, Mandua Lombok pernah. Kita nongkrongin sejak subuh. Habis subuh sholat kita ke sana. Karena mereka masuk jam 6:30. 6:30 itu sudah ready guru sebagian. Dan itu yang mengapa saya melihat bagaimana siswa dan guru itu 5 yang pastinya sekarang. Generasi 65 karakter baik. Biar kita kalau screenshot tinggal ambil di situ. Itu ya, hanya itu saja. Yang lainnya sudah oke. Sosial dari visi-misi ini sudah luar biasa, sudah ada indikator, sudah ada tujuan khusus. Mungkin kalau disempurnakan dengan ini sudah terwujudnya tujuan madrasah sudah dimasukkan itu diinsersi kontrak prestasinya Bu Kepala Madrasah. Targetnya apa? Kalau udah ada di sini nggak apa-apa, tapi mungkin kan lebih pada ini sudah terwujud angka. Mungkin sebagian sudah ada, tapi nanti di cross check. Kalau udah ada semua ya nggak apa-apa. Dan itu udah luar biasa. Dari ini udah muncul program unggulan. Sintanya tinggal itu saja. Oke, kan sudah ada kontrak prestasi yang terbaru. Tinggal memasukkan. Beda tahun nggak apa-apa. Kalau kita akan melaksanakan bertahap. Nah, sudah ada. Itu bukan SPD. Itu berdasarkan rapor pendidikan atas data itu menunjukkan bahwa sebagian besar itu kan data Bu yang kita butuhkan, literasi angkanya berapa? Hasil akhir kalau sebagian ini Bu, jadi kita nggak bisa asumsi. Apa? Cuma ngambil narasi dari rapor. Jadi dengan hasil, karena kita itu di sini kan kalau dengan baca tidak boleh opini by data. Sebagian besar kita adalah filter opini atau fakta. Opini. Ada nilainya Bu. Tampil ya Pak, harus tampil. Ada nilainya. Literasi kata-kata berapa itu ada Bu. Ada. Nah, kemarin saya melewati itu ada. Targetnya itu kita 75 literasi, numerasi 65. Karena rata-rata dari swasta dan negeri literasi itu 80 ke atas sebenarnya. Ada angkanya Bu. Kita menuangkan karena ada angkanya.
Oke. Ayo baca dulu. Setelah apa? Setelah apa? Setelah gaya belajar. Nah, ini nggak bisa Bu menunjukkan sebagian besar kompetensi minimum rata-rata hasil nilai. Nah, ini kan belum ini. Enggak, tapi ada angka. Intinya silahkan ada hasil nilainya, tinggal memasukkan. Itu aja. Kuantitatif datanya mana data kuantitatif? Hanya yang penting ada 3 literasi, numerasi, karakter. Di sana ada semua. Oke, ini sudah luar biasa. Kita masuk ke sudah ada program unggulan itu termasuk strategi. Tampil dengan apa itu sudah luar biasa. Oke. Tinggal kalau ada strategi pencapaian dilengkapi, yang mengkotak sudah ada semua. Setelah prinsip sudah muncul semua. Saya sudah melihat ini sudah tidak masalah. Yang jadi pertanyaan saya hanya di ekstrakurikuler ada kalimat ekstrakurikuler yang bermuatan moderasi beragama yang kita wajibkan. Itu belum ada kalimat itu. Ya. Iya kan ada wajib. Nah kemudian yang kedua, coba baca P5NA terbaru. Ini masih lama. Apa bedanya Bapak Ibu? Apa? Nah betul, tidak ada nilai dan sub nilai. P5NA itu sudah satu toh elemen dan sub elemennya toh. Nih, karena semua diinsersi, jadi sekarang diinsersi. Mengapa namanya bukan P5 P2RA? Karena tidak terpisah. Kalau dulu P5-nya apa, P2RA-nya apa, itu kan rapotnya. Sekarang nggak ada, tidak ada. Kalau dulu rapot tentang ini, sekarang tidak. Jadi cukup satu elemen, ambil elemennya saja selesai untuk rapot itu. Ini masih yang lama. Baca yang terbaru. Oke. Sehingga sekarang ini sudah hanya ini yang perlu ya Bapak Ibu. Ini dimensi profil belajar Pancasila Mati Kreatif. Tinggal ekstrakurikuler yang wajib dari Kementerian dari Kanwil itu apa? Ini sudah ada semua, terus sudah ada Rohis keagamaan. Tiro, bukan. Hadron, nasib, iya sudah ada, tapi kemudian di kolom sendiri ada moderasi beragama. Karena itu nanti di screenshot harus di evidennya ibu kepala, ibu pengawas itu screenshot jumlah ekstrakurikuler dari ini sekarang perkin itu dari Kanwil targetnya 1.100, Kabupaten Bantul 300. Nanti kasihnya akan membagi sejumlah pengawas. Pengawasnya punya tanggung jawab 4 kalau MTS 4 karena harus ada 4 sekali madrasah dan buktinya evidennya di screenshot. Kalau belum ada itu belum ada evidennya. Nasib yang belum ada. Berarti ditambahkan di C gitu ya Bu, ekstrakurikuler bermuatan moderasi. Ya harus ada kalimat itu karena itu perkin dari Pak Menteri. Kita tentukan ada 4 kemarin, hadron, nasib. Kita nggak kaku-kaku. Hadron ini kadang musik Bu, diganti karamitan boleh nggak apa-apa, wis penting musik. Tapi Islami. Kemudian karena kan kita nggak ada ini. Oh kita nggak punya nasib tapi punya vokal grup. Jadi dianggap sama, yang penting ekstra itu paduan suara, tetapi lagunya harus moderasi beragama. Ini kan syairnya. Nah, nasib tiroah. Nasib tiroah rohis. Fahmil Quran. Bu kalau nggak ada yang berminat, kurikulum itu
semua. Saya yang 50 kalau mau mereview, saya penilaian Wiyata itu dituliskan semua pendidikan lingkungan hidup diintegrasikan pada semua mapel. Kalau kurikulum cinta dan ada kalimat semua kegiatan di madrasah baik pembelajaran maupun kegiatan non pembelajaran semuanya berbasis cinta. Apa itu? Saya tadi sudah mau bilang sampai 12. Ini saya bukakan sebentar. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti uji publik kemarin sudah membaca. Sudah dibagikan di madrasah. Nah, tugas Bapak Ibu ini tinggal begini. Kan ada tim. Timnya ini membuat ini Bapak Ibu implementasinya, tentu kegiatannya. Bapak Ibu tadi udah aspal musda, udah berbasis cinta. Hanya harus dikampanyekan. Karena ada evaluasi, Bapak Ibu bentuk tim di bawah kurikulum. Tapi nanti ada apakah evaluasinya itu menilai satu siswa enggak? Nanti evaluasinya itu dari pengawas terutama dari tim menyampaikan target ini sudah tercapai berapa persen. Oh, kita harus menyapa guru dengan salaman, misalnya membudayakan SK Bantul kali sepakat ketemu guru salaman, misalnya seperti itu. Ternyata baru 90% ini misalnya seperti itu. Peran orang tua ternyata baru berapa persen, itu nanti terjadi seperti itu. Tapi ada laporannya per semester. Laporannya per semester dilakukan oleh nanti pengawas juga melaporkan. Jadi semua madrasah ini yang belum sudah melakukan. Nah, tugas dari tim itu justru bentuknya kegiatan ini. Kan tadi kalau dipadukan sampai materi, ini contoh integrasi. Bapak Ibu mau melaksanakan kegiatan apa saja nggak apa-apa, di sini contoh. Mau membiasakan apa? Nah, di sini sudah kan? Berarti kan sudah. Yang hilang, karena utamanya adalah menumbuhkan rasa empati, cinta kepada Allah. Bapak Ibu sudah di Wiyata, sudah katanya termasuk cinta pada lingkungan. Hanya seharusnya ada di dalam kurikulum Wiyata itu. Ada kalimat di bawah di perencanaan pembelajaran. Semua mata pelajaran mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup. Sehingga guru akan menyusun RPP atau belajar namanya perencanaan pembelajaran. Itu di situ akan memilih setiap satu semester satu tentang pendidikan lingkungan hidup. Misalnya kalau guru bahasa Indonesia temanya, guru matematika membuat alat peraga media dengan daur ulang sampah dari kantor membuat kubus. Atau kemudian bagaimana tentang sampah PKN disiplin membuang sampah dengan pilah sampah. Jadi tidak harus materi, termasuk kurikulum cinta. Kurikulum cinta sama. Jadi kalau udah ada Wiyata memilih lingkungan hidup ya sudah sama. Karena di sini contohnya seperti itu. Lingkungan hidup ya. Ditambahkan di bawah proses pembelajaran. Di perencanaan. Oh, perencanaan. Di setelah struktur itu ada perencanaan, nanti kan ada tentang moderasi, tentang kurikulum cinta, tentang kemenangan itu. Nah ini contoh RPP-nya, ini sama, jadi sebenarnya jangan kerja 2 kali. Ambil saja lingkungan semua guru nanti sudah kurikulum cinta itu. Udah biasa, udah kurikulum cinta. Tetapi yang guru agama itu wajib dengan misalnya meladani Rasulullah. Iya, baik, berhubung juga di bulan Ramadan, jadinya kita juga tidak ada istilah isoma. Sholatnya iya, tapi makannya enggak ya. Jadi Bapak Ibu, kita sepakat untuk acara kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan memohon kepada Ibu Hajati Nur Hayati SPD YMPD untuk memberikan review untuk dokumen kurikulum kita. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bisa semakin menambah kemantapan dari tim pengembang untuk menyempurnakan dokumen kurikulum MTS 2 Bantul. Baik, kepada Ibu Hajati Nur Hayati SPD YMPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pusat itu sudah berdaya instrumen kemarin hari Senin datang ke Kemenag Bantul, kita langsung kasih. MTS Muhammadiyah Kasihan juga akreditasi 2026 besok tanggal 24 berdaya instrumen akreditasi. Nah, karena membutuhkan waktu yang lama pembelajarannya itu biar bukti fisik yang kita berikan itu tidak dadakan. Karena khusus akreditasi tahun seperti ini, semakin lama bukti fisik yang kita sajikan maka akan semakin bagus gitu ya. Nah, kemudian apa dan karakter. Nah ini karakternya juga naik 2,88 tapi masih di angka 55,93. Karena kemarin memang mungkin belum diimplementasikan P5 secara semua gitu ya, baru kelas 7-8 gitu ya, sehingga belum memunculkan itu yang signifikan. Jadi Pak nanti dimasukkan angka-angkanya seperti tadi yang sampaikan Bu Anita gitu ya. Kalau narasinya sudah muncul, saya tadi juga nyari-nyari. Narasinya sudah muncul di halaman berapa tadi ya Bu Tari ya? Di bawah itu dulu itu saya ambil dari indikator kata-kata yang di sebelah nilai itu. Oh iya. Tadi sebentar Pak, tadi belum tak goyang ini ada yang sudah tak goyang-goyangkan Pak. Nah, jadi dari atas dulu ya yang saya revisi sedikit-sedikit, tapi sudah bagus sekali. Oh dari daftar isi Pak, dari judulnya tadi ya, judulnya ini sepertinya Bapak ini cukup sampai perencanaan dan pembelajaran ya. Ya, tidak pakai proses berpikir sepertinya. Iya, nanti kayaknya tidak ada tambahan proses berpikir, nanti diutak-utak sama asesor malah bingung juga di proses berpikir itu apa gitu ya. Kan tambah bingung. Saya di daerah aja perencanaan pembelajaran itu saja. Kemudian ini capaian prestasi luar biasa. Tadi sudah saya apresiasi Bu Kepala itu juga menceritakan luar biasa. Kemudian ini prestasi akademiknya dan kemudian karakteristik peserta didik sudah. Nah ini yang gaya belajar kemarin kan sudah punya ini ya Bapak Ibu, sudah punya kelas 8 dan 9. Kenapa gak sekalian ditampilkan Pak? Nah sekalian aja ditampilkan kan kita tidak hanya menghadapi kelas 7 saja. Ini kan dokumen kurikulum untuk kelas 7, 8, 9 kan. Nah kalau bisa semua ditampilkan. Bapak Ibu saya cuma tanya, dari kelas A, B, C, D, E yang jenengan ngajar di kelas 7 ya, yang paling siswanya paling demenake kelas berapa kan? B. Kelas B. Kelas yang ini, yang maksudnya secara akademik Arisen. Tapi B itu lengkap, akademik non akademik bagus. Oh gitu ya. Oh padahal kelas B ini kinestetik ya. Tapi ya luar biasa. Tak kira C. Kalau kelas C gimana kelas C? Biasa. Ya auditorinya tertinggi di sini. Auditori tertinggi, visual tertinggi. Jadi hasil tes ini biasanya itu bisa digunakan untuk memetakan kelas mana yang misalnya mau dijadikan kelas akademik. Tapi nggak sesuai ya. Ini kayaknya 2 tahun yang lalu. Gimana? Ini sudah hasil yang terbaru. Jangan-jangan data kelas 8. Jangan-jangan data kelas 8. Yang terbaru yang terbaru sih Terbaru dari BK kemarin kami menyaksikan. Data hasilnya belum Pak, yang terbaru. Kelas 7 sekarang. Ini yang sekarang. Iya. Hasil iya. Dari data BK. Dari bina hasil atau data BK? Oh iya. Bukan bina hasil 2 tahun yang lalu. Dari mana Pak? Ini data apa coba saya ingin tahu ini. Fokus. Bukan bina hasil. Tapi pakai yang termasuk pakai jasa. Iya. Jasa. Iya. Kalau profesional biasanya sesuai dengan kondisi ya. Maksudnya kalau profesional ya. Nanti sekalian ditampilkan di kelas 8 dan 9 Pak, tambahkan saja supaya nanti Bapak Ibu tahu ketika mengajar kelas-kelas yang lain. Kelas 9 Ada. Ada.